biarlah firman-Mu membuat kami tenang, terarah untuk mengerjakan maksud-Mu yang mulia di tempat di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya masih konsen untuk 3 kata penting di pintu gerbang. Lalu saya membuatnya seperti ini, Pak. Ya. Jadi renungan nilai Santosa Kasih Group. Karena kita dalam pertemuan ini ada dari PP Santosa Kasih dan juga ada Sekolah Tinggi Teologi IKSR. Kalau dalam konteks IKSR, renungan harian, nilai-nilai IKSR yang merujuk kepada ajaran Alkitab yang sudah dirumuskan dan itu menjadi moto. Dan itu harus menjadi ciri khas. Ciri khas yang membentuk saya dan para mahasiswa, sehingga para mahasiswa itu dikenal melalui ciri khas itu. Karena setiap sekolah teologi punya ciri khas. Alumni yang tamat dari sekolah tertentu punya ciri khas. Maka kita ingin supaya ada ciri khas di dalam diri Anda. Saya ingin IKSR. Ya, jadi saya tentu membaca saja karena ini saya inspirasi gitu ya. Jadi menurut saya ini hanya renungan singkat. Lalu kalau dalam konteks nanti IKSR, ya renungan harian. Mudah-mudahan itu bisa dibuat sehingga para dosen bisa menulis renungan lalu dihimpun. Jadi setiap proses pembelajaran ada renungan singkat sebelum memulai proses kuliah. Jadi ada renungan harian yang harus berbasis kepada 3 kata penting itu. Kudus, kasih, dan kuat iman. Itu luar biasa. Saya akan membaca gitu ya. Teknologi yang saya pakai tidak bisa mengakses. Mungkin kalau sudah banyak data di gadget yang saya pakai. Ya, isinya. Jadi minta maaf. Di bawahnya saya membuatnya Jonas Wande, unit penjaminan mutu internal STT IKSR Santosa Kasih. Kalau ada satu bidang yang menangani renungan untuk pembentukan karakter, itu lebih bagus ditulis di bawah departemen apa. Ya, terus bawah isinya. Pertama saya ingin memulai dengan teks yaitu Ibrani. Ibrani 10 ayat 24.
Tujuan renungan maksudnya membentuk kebiasaan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik sebagai nilai-nilai Santosa ASI dalam diri komunitas PT SAJ dan STT IPSM Santosa ASI. Jadi kita melatih diri, kita membiasakan diri sehingga itu menjadi sebuah sifat dalam diri kita. Itu maksudnya. Jadi tema di atas termasuk untuk kita berusaha supaya apa ini menjadi sesuatu yang terpatri atau terbentuk dalam diri kita. Itu maksud saya menggunakan kata kerja membentuk kebiasaan atau membentuk karakter atau membentuk sifat. Nah, ini kan tidak terjadi otomatis. Harus kita belajar proses demi proses. Jadi saling mendorong dalam kasih itu memang butuh belajar, tidak terjadi secara otomatis. Banyak liku-liku yang membuat kita yang memang terkendala dalam aspek memberi perhatian dan mendorong dalam kasih, kemudian perbuatan baik. Sehingga tujuannya itu membentuk kebiasaan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik dalam diri karyawan PT Santosa ASI dan juga kita. Tapi kalau khusus untuk STT IKSN dalam diri dosen dan mahasiswa, saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih pekerjaan baik. Itulah berpikir bukan apa namanya. Apa sih singkong yang dimaksud di situ? Maksudnya arti asli yang dimaksud di sini ya. Oke. Saya baca. Warga Santosa ASI yang saya kasihi, 3 kata yang ini agak sulit saya baca karena sudah puasa. Jadi intinya bahwa bagian pertama menegaskan ada 3 kata penting yang memang ditegaskan dan itu selalu berurusan dengan kita. Keluar masuk kita selalu ini. Selalu kita melihat 3 kata penting itu ada di pintu gerbang. Nah ini tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk PT Santosa ASI dan dunia. Tapi ini menjadi sesuatu yang menarik sehingga saya ambil dari sisi Ibrani 10 ayat 24. Terima kasih lagi Pak. Kita lihat dulu. Marilah kita saling Iya. Coba lihat. Yang tadi di ya. Jadi nilai yang kita mau bangun adalah kasih. Tapi ayat yang saya pilih adalah Ibrani. Silakan nanti kalau mau bicara kasih, pilih ayat yang lain silakan. Tapi kita itu berusaha untuk membentuk seperti apa sih kasih di dalam diri kita. Begitu. Jadi silakan nanti teman-teman atau siapapun yang nanti membicarakan kasih, silakan cari ayat-ayat yang lain. Tapi ini bukan anjuran apa ya, mungkin Pak Pasor yang punya hak gitu. Jadi saya hanya sekedar menyampaikan itu. Jadi mari kita memperhatikan bagaimana kita harus membentuk sebuah karakter, sebuah sifat unggul dalam diri kita yang terbangun di dalam kasih. Banyak ajaran Alkitab yang membicarakan tentang kasih. Salah satunya adalah Ibrani 10 ayat 24. Oke, ke sini. Ya, saya langsung ke isinya. Ungkapan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik didahului oleh pernyataan saling memperhatikan atau memperhatikan orang lain. Saling memperhatikan. Kemudian ada kata yang mengikutinya, mendorong dalam kasih. Itu hanya terjadi kalau orang-orang Kristen Ibrani itu saling memperhatikan. Kalau tidak saling memperhatikan, sulit untuk terjadi saling mendorong dalam kasih. Jadi unsurnya adalah apa? Saling memperhatikan. Saya kira konteksnya adalah orang-orang Kristen pada waktu itu
sedang menghadapi ajaran yang sesat. Oleh karena itu poin ayat ini, setelah mereka memberi perhatian kepada Yesus Kristus, sekarang perhatian itu ditujukan kepada sesama orang-orang percaya pada waktu. Penulis surat Ibrani ini menulis suratnya kepada orang Ibrani. Lalu dia menyinggung tentang saling memperhatikan supaya apa? Saling mendorong dalam kasih, tetapi juga diikuti dengan satu kata penting, pekerjaan baik. Saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Sebenarnya dua hal ini sama. Apakah saling mendorong dalam kasih itu bukan perbuatan baik? Perbuatan baik juga. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik? Tapi saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik dalam kata teks Ibrani 10:4 menjadi ciri khas karakter unggul yang diajarkan Rasul Paulus, atau kalau ada pro dan kontra siapa penulis Ibrani, ya ada yang bilang tidak tahu siapa penulisnya. Tapi okelah, saya menempatkan diri menyebut Paulus. Jadi kepada orang-orang Kristen di sana, Paulus mengajarkan sebuah sifat yang mesti ada di dalam diri mereka, yang kita sebut dengan sifat unggul yang membentuk dalam diri orang Ibrani, yaitu kesediaan untuk secara personal pribadi setiap orang untuk apa? Maupun secara komunal, secara bersama-sama dalam sifat saling memperhatikan yang tulus. Sifat saling memperhatikan harus tulus. Jangan ada embel-embel. Walaupun kadang ada embel-embel. Tapi berdasarkan teks itu ya harus tulus. Karena apa itu? Saling mendorong dalam kasih. Kasih itu kan Tuhan Allah memberi anaknya yang tunggal supaya manusia selamat. Oke. Dengan demikian ungkapan saling menolong dalam kasih dan pekerjaan baik didahului oleh pernyataan saling memperhatikan atau memperhatikan orang lain. Jika tidak saling memperhatikan, maka tidak akan menjadi saling mendorong atau saling menasihati dalam kasih dan pekerjaan baik. Oleh karena itu, perlu orang percaya mesti saling memperhatikan. Dengan begitu, ia dapat melakukan hal-hal yang bernilai untuk sesamanya. Ya itu tadi. Misalnya memperhatikan Cornel, apa yang sedang dihadapi oleh Cornelius. Lalu mungkin ada yang memberi spirit, memberi dorongan. Kemarin datang sebuah perjalanan dengan saya di kawan Gojek. Lalu saya merenung, kalau barang bekas itu dipungut oleh pemulung, itu kan nilainya uang. Tapi barang bekas itu kalau jatuh kepada orang-orang ahli, maka ia akan membentuk sesuatu yang bagus dan bernilai luar biasa. Itu barang bekas. Tapi barang bekas itu yang tidak bernilai itu, ketika jatuh ke tangan orang yang punya kemampuan untuk membentuk ulang, maka menjadi sesuatu yang sangat-sangat berguna. Ini dunia lakukan, tetapi orang-orang Kristen juga didorong oleh kasih untuk melakukan. Baik, kita lanjut. Sikap orang percaya tulus itu mempunyai objek perhatian. Jadi kalau kita saling memperhatikan, itu bicara tentang objek perhatian. Pertama, kalau kita membaca teks secara keseluruhan, objek perhatiannya pertama itu Paulus bicara kepada Kristus, jemaat mengarahkan perhatian mereka kepada Kristus.
supaya mereka tidak bergeser dari kepercayaan kepada Kristus walaupun mereka sedang diancam oleh ajaran sesat. Tetapi kemudian Paulus minta atau penulis Ibrani minta supaya mereka saling memberi perhatian. Ya, ini sebenarnya saya ingin membaca tetapi mata saya juga sulit mengerti. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di otak saya berkenaan dengan artikel saya ini, artikel renungan. Dan artikel renungan ini bisa menjadi bagian dari pengabdian masyarakat melalui tulisan. Jadi pengabdian masyarakat itu tidak hanya seminar atau webinar, tetapi pengabdian masyarakat juga melalui tulisan. Ya, jadi pertama sekali mendorong dalam kasih, gitu ya. Jadi kasih itu sesuatu yang tidak hanya konsep dengan kata-kata, ia harus nanti diwujudkan dengan yang kedua dalam pekerjaan baik. Artinya begini, kamu jangan ngomong saja dong, tapi ngomongan itu diwujudkan. Kira-kira begitu. Jadi kalau kamu ngomong tentang kasih, ya diwujudkan di dalam perbuatan nyata itu. Itu maksudnya. Jadi kalau tadi saling mendorong, ada yang menerjemahkan ada kemarahan. Kemarahan dalam arti positif ya. Kemarahan atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi ada ungkapan emosi, ada ungkapan kemarahan, tetapi bersifat positif untuk membuat orang lain menjadi baik. Jadi ungkapan saling mendorong dapat diartikan kemarahan yang besar atau perselisihan serius. Misalkan saya dan Pak Enes bisa berselisih, tetapi maksudnya dalam perselisihan itu ada sesuatu yang membuat saya mendorong Enos untuk melakukan sesuatu. Itu maksudnya, bukan perselisihan dalam arti membuat dia celaka, bukan. Itu maksudnya. Bisa saja pada waktu diberikan sesuatu ada upaya kontrak dan lain sebagainya, sehingga bisa itu terjadi. Dengan demikian maksud ungkapan saling mendorong dalam kasih menegaskan bahwa orang percaya dapat melakukan apa yang disebut dengan memprovokasi orang lain melakukannya. Dengan kata lain, kita tidak hanya sekadar memberitahu apa yang sebaiknya dilakukan, namun kita dapat menjawab pikiran dan perasaan orang lain untuk melakukan. Jadi, nampaknya ada orang lain yang susah melakukan sesuatu, beri luapan kemarahan, tapi luapan kemarahan positif maksudnya. Sebenarnya dia melakukan sesuatu. Ya, ini karena di konversi ke PPT, maka footnote-nya menjadi hilang. Dan dalam bentuk PDF ada, sehingga saya tidak boleh mencuri karya orang lain. Jadi saya mencantumkan itu. Walaupun ini renungan, tetapi harus jujur, renungan akademis, sehingga ada footnote-nya. Itu ada dalam bentuk PDF karena ini sudah dikonversi ke PPT, PowerPoint, sehingga footnote-nya bisa hilang. Kata kasih yang disertai perbuatan baik dalam ayat 24a dan 24b menegaskan bahwa kasih bukan sekedar prasangka, namun kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Di sisi lain, perbuatan tanpa disadari kasih ini. Jadi beliau berusaha untuk kita melihat footnote-nya dulu ya. Jadi harus jujur supaya saya tidak boleh disebut pencuri akademis.
berusaha untuk membentuk dalam diri kita kasih hidup. Kadang merenung tentang itu hati menjadi gembira. Walaupun ada gejolak di dalam diri, ada pergumulan di dalam diri, ada perjuangan di dalam diri, tetapi ketika merenung tentang 3 kata itu menjadi terhibur. Wajah, kasih, dosa. Itu sesuatu yang bagi saya. Jadi tidak secara kebetulan Tuhan membawa saya di sini melalui rekomendasi dari Pak Ketua kita dulu ya, bagaimana. Jadi ya saya bersyukur berada di taman ini. Taman yang mengusung 3 kata penting yang merupakan ajaran Alkitab. Sehingga kalau saya hubungkan dengan apa yang kami katakan, kita ini pelayan firman Allah, bukan pelayan teori orang lain. Kita ini pelayan sabda Allah. Ya, jadi tidak secara kebetulan tadi saya sudah sampaikan. Lalu nilai kasih berdasarkan Ibrani 10:24 kita harus saling memperhatikan agar antara ajaran kasih menjadi perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Demikian perintah saya. Semoga nilai kasih itu membentuk di dalam diri kita dan itu menjadi sebuah kebiasaan kita dan itu dikenal. Oh, inilah mahasiswa IKSN. Mereka penuh dengan kasih. Oh, inilah dosen STT IKSN. Mereka merakam kasih. Semoga 3 kali itu selalu memberi daya dorong, semangat, inspirasi kepada kita. Demikian, Tuhan memberkati.